balik lagi nih sama aku Egya Vanessa Idiana. Jadi kali ini aku mau bawa kalian nih bergeser sedikit. Yang biasanya aku bahas soal Jogja, sekarang aku mau bawa kalian bergeser dikit ke kota Semarang. Ya, jadi di kota Semarang itu ada yang namanya gedung fenomenal. Orang Semarang biasa menyebutnya itu gedung setan. Ya, masyarakat sekitar itu menyebutnya gedung setan. Nah, apa ya kira-kira itu gedung setan? Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa like dan comment. Jadi gedung ini itu sebenarnya nama aslinya bukan gedung setan, tapi dia punya nama dalam bahasa Belanda yaitu Frits Metz Selaras Logie. I don't know how to pronounce it, but I'm trying pronounce it in the right way. But I don't know. Ya mungkin buat kalian yang bisa bahasa Belanda atau memang tahu, bisa kalian benerin aku gimana. Ini ada tulisannya di sini. Jadi gedung ini dulunya difungsikan sebagai tempat pertemuan atau perkumpulan dari ya noni-noni dan menir-menir Belanda di zaman itu untuk melakukan sebuah ritual. Ya, itu gedung difungsikan sebagai tempat pertemuan Freemason. Jadi mereka melakukan ritual-ritual gaib, pemanggilan roh, dan segala macamnya. Kalian pasti nggak asing sama Freemason karena memang terlepas dari gedung itu, di Indonesia memang para menir ini suka atau mereka melakukan hal-hal gaib yang disebut Freemason, atau mereka mengklaim itu saudara atau persaudaraan, perkumpulan persaudaraan seperti itu. Kalian bisa googling sendiri, nanti kalian mungkin bisa koreksi aku kalau aku salah. Kalian bisa komen yang bener kayak gimana di bawah. Terus gedung ini adalah gedung yang indah menurutku karena dia punya arsitektur neoklasik, di mana arsitektur ini kita juga bisa lihat di bangunan Balai Kota Batavia. Dan dia itu arsitekturnya punya yang namanya arsitektur neoklasik. Nah, buat anak arsitektur nih yang tahu arsitektur, mohon koreksi saya yang benar seperti apa. Jadi arsitektur neoklasik itu perpaduan antara Renaissance abad ke-16 dan 17 dan arsitektur barok abad 17 dan 18. Mungkin yang tahu arsitektur tolong dikoreksi ulang apakah benar seperti itu. Ciri khasnya itu warnanya lebih putih dan dengan pilar-pilar yang besar dan banyak. Arsitektur neoklasik itu. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini beralih fungsi. Dan pada saat itu, gedung ini dijadikan sebagai kantor kejaksaan. Ya, jadi beralih fungsi. Karena gedung ini zaman dulunya sering digunakan sebagai tempat ritual, pemanggilan arwah, banyak arwah-arwah yang menetap atau tinggal di sana. Akhirnya mengakibatkan gedung ini memiliki aura mistis yang sangat kuat. Bahkan setelah beralih fungsi menjadi kantor kejaksaan, itu banyak hal-hal mistis yang terjadi di sana. Seperti adanya suara mesin ketik di tengah malam yang berasal dari ruangan yang terkunci. Jadi kalian tahu mesin ketik zaman dulu kan itu pasti bunyinya keras banget kalau orang itu ketik tik 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 seperti itu. Dan itu berasal dari tempat yang terkunci. Ya,
yang tahu pasti ini penjaganya, karena penjaganya itu menceritakan bagaimana pengalamannya dia saat tengah malam menjaga gedung yang besar itu. Selain itu, ada kejadian mistis lainnya di mana ini terjadi di siang hari. Jadi ada seseorang yang ingin pergi ke toilet dan dia berdiri di pintu toilet karena dia berpikir bahwa ada seseorang di dalam toilet itu, karena terdengar seperti ada seorang yang sedang buang air kecil kayak gitu. Jadi dia tunggu sampai lama banget, akhirnya dia ketuk tuk, tuk, tuk. Nggak ada jawaban. Terus dia tunggu lagi. Setelah dia tunggu lagi, ternyata waktu dia buka, gak ada orang di dalam, gak ada orang. Setelah itu ada lagi nih kejadian yang paling aneh, terdengar suara kuda. Jadi kayak ada gimana sih suara kuda ya, kayak hihi kayak gitu. Pokoknya ada kayak suara kuda, terus langkah kaki kuda di tengah malam. Sayangnya gedung ini sudah dibongkar tahun 1979 akibat banyaknya kejadian mistis dan aura negatif di sana yang terus menghantui pekerja yang ada di gedung tersebut. Akhirnya gedung itu diratakan dengan tanah dan dibangun pertokoan. Dulunya gedung itu berdiri di Pedrian, Semarang. Pedrian kalau sekarang itu mungkin Jalan Imam Bonjol, daerahnya sekitaran Stasiun Poncol. Ayo nih buat yang orang Semarang yang kepo, sebenarnya sebelah mana sih gedung itu, kalian bisa cari. Jadi Pedrian ini sebenarnya merupakan plesetan dari Prince Hendrik Klan atau paman dari Ratu Wilhelmina. Ya, jadi Pangeran Hendrik ini pernah mengunjungi Semarang pada tahun 1837. Setelah itu jalan yang dia lalui sebagai sebuah penghargaan dan mengenang bahwa Pangeran Hendrik pernah ke Semarang, akhirnya jalan itu disebut dengan Pedrian. Tapi setelah kemerdekaan jalan itu berubah namanya menjadi Jalan Imam Bonjol. Nah, sekian buat video kali ini. Buat yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, and share. Bye!